Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Hari ini hari yang sungguh luar biasa, karena seluruh dunia, semua dimanapun berada, bahwa hari ini adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mati, menebus dosa kita, memulihkan kita, mengangkat dan menyembuhkan kita. Sebab itu, mari kita siapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan, kita sembah karena kasih-Nya yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu Telah Kau curahkan tercurah, bagi umat-Mu Yesus. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang Terima kasih kuterima, Yesus. kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu,
Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami akan memulai ibadah Jumat Agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pada hari ini kita beribadah dikenal sebagai ibadah Jumat Agung atau ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini kami datang kepadamu Tuhan sebagai firman yang hidup, di mana hamba-Mu kosong sebagai yang tidak mempunyai apa-apa ya Tuhan. Tetapi oleh karena kuasa-Mu memungkinkan hamba-Mu hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah pemberitaan ini menjadi berkat. Pemberitaan ini membangun. Pemberitaan firman Tuhan menguatkan, khususnya dalam suasana memperingati kematian Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, taruh perkataan-Mu pada hidup, tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu untuk menyampaikan suara isi hati-Mu kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi salam untuk kita semua yang bersuka cita, berbahagia. Walaupun kini kita berada pada situasi di mana suasana memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya hal tersebut ini bagi sebagian orang tidak memberikan suatu sukacita atau genggam gempita seperti yang biasanya, karena begitu luar biasa penderitaan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus dengan Hari Raya Paskah. Banyak orang di sekitar kita dan mungkin banyak orang-orang Kristen masih kurang memahami atau belum mengerti mengenai mana yang disebut dengan Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus dan mana yang disebut sebagai Paskah. Yang dimaksudkan dengan Jumat Agung itu adalah dimulai daripada puncak penderitaan Tuhan Yesus ke Golgota, dan di sana Yesus Kristus disalibkan dan mati untuk kita semua. Sesudah itu Yesus harus dikubur. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Kemudian ia mengalahkan maut. Itulah yang disebut dengan perayaan Paskah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membacakan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan suatu berita yang bukan secara kebetulan disampaikan atau dikotbahkan atau dinyatakan di dunia ini. Atau secara tiba-tiba hal ini
disampaikan dan dikhotbahkan oleh setiap pendeta dalam konteks perjanjian baru. Tetapi sesungguhnya bicara soal kematian Kristus Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan saya akan membagi dalam dua bagian yang penting. Yang pertama, kematian Yesus Kristus sebagai peristiwa sejarah nubuatan Allah. Dan yang kedua, kematian Yesus Kristus sebagai bagian rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pendengar dan dimanapun saudara berada. Dalam kitab-kitab perjanjian lama digambarkan bahwa seorang yang diurapi, kalau dilihat dalam bahasa Ibrani disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Menubuatkan bahwa Mesias yang diurapi ini dalam konteks perjanjian baru dalam bahasa Yunani disebut Kristos atau Kristus. Kristus juga adalah yang diurapi. Haleluya. Dan oleh Allah dia menderita sengsara dan mati sebagai penebus umat manusia. Alkitab berkata bahwa sebagian nubuatan di dalam Alkitab menubuatkan tentang fokus mengenai Mesias, mengenai Yesus Kristus yang adalah menjadi penebus dosa umat manusia yang buang berbuara di kayu salib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat pada bagian yang pertama mengenai kematian Yesus Kristus sebagai sejarah nubuatan. Suatu tema inti dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, merupakan janji keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan digenapi secara fisik Yesus Kristus diremukkan di kayu salib. Tetapi kematian Yesus Kristus pula telah menghancurkan kuasa iblis atas manusia. Di dalam kitab Keluaran menubuatkan tentang anak domba Paskah bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel mendapatkan juga pengampunan, diluputkan dan dilewatkan dari malaikat maut atas pembunuhan anak-anak sulung di Mesir. Dan itu digenapi dalam Yesus Kristus, di mana dituliskan di dalam Yohanes 1 ayat 29. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia ini. Yesus Kristus merupakan anak domba Allah yang telah dinubuatkan untuk menghapus dosa isi dunia. Bila kita melihat kepada kitab Imamat, di situ menyebutkan tentang setiap korban penghapus dosa. Janganlah bercacat, yang buta matanya atau yang patah kakinya. Korban tersebut itu cacat, maka korban tersebut dianggap tidak layak bagi Tuhan. Di dalam kitab perjanjian baru saudaraku yang kekasih, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Berbicara tentang karya penebusan Yesus Kristus yang sempurna bagi dosa manusia. Bagaimana karya keselamatan bagi umat manusia merupakan sebuah korban yang berkualitas. Sebuah korban yang mahal dan sempurna, yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus. Haleluya. Alkitab berkata bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang telah diwariskan oleh nenek moyangmu, bukan oleh barang yang fana, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba Allah yang mahal dan yang tak bercacat celah itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masih banyak nubuatan-nubuatan yang luar biasa, yang akurat dan yang valid di dalam perjanjian lama. Semuanya itu telah tergenapi di dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dalam bagian yang kedua, saya ajak kita untuk memeriksa bersama tentang kematian Yesus Kristus
sebagai bagian rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Saudara, untuk mengetahui rencana keselamatan umat manusia, maka kita akan mulai pada frasa ini. Frasa kematian Yesus sebagai rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat 24 berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan." Sekali lagi, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin, Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dr. Lukas sebagai penulis Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul ini menjelaskan bahwa rencana Allah adalah menyerahkan Yesus, menyerahkan diri daripada Yesus Kristus dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Sungguh sangat ajaib dan luar biasa. Kematian Yesus memiliki kekuatan untuk mengampuni, untuk membebaskan, menyelamatkan, meluputkan manusia dari kutuk dan kematian, agar supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang kelima, ayat yang keenam yang saya maksudkan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkata kepada ia atau kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ini disebut mujizat, kesembuhan atas penyakit apa saja. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga menyembuhkan orang yang sakit ini. Karena Dia adalah Yesus Kristus yang sungguh berkuasa. Ada mujizat Dia mampu memberi makan 5.000 orang. Dia ada juga mujizat bagaimana ada air anggur yang sangat lezat dalam perjamuan Kana, pesta perjamuan Kana. Sungguh dahsyat dan sungguh dahsyat serta sungguh ajaib. Yang percaya kepada firman ini katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus dalam kematiannya Ia menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Kemudian Ia menguduskan kita semua bagi dirinya sebagai suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Ini juga merupakan suatu sentral atau tema perjanjian baru. Dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus Kristus. Karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kematian Yesus Kristus bukan hanya mengampuni, tetapi menyelamatkan kita umat manusia dari segala dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 23 berkata sebagai berikut. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab itu Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara dan saudara cukup menjawab di rumah. Kalau saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dimanapun saudara berada, coba dengarkan baik-baik 5 pertanyaan ini. Dan saudara bisa memberikan jawaban tersendiri. Kalau saudara ada sebuah kertas dan suatu alat tulis di samping saudara, saudara bisa ambil dan mencatat. Pertama, siapakah manusia itu? Yang kedua, apa yang terjadi dengan ciptaan Tuhan itu? Yang ketiga, mengapa Allah merencanakan keselamatan bagi manusia? Yang keempat, untuk tujuan apakah kematian Yesus Kristus? Dan yang kelima, bagaimana dan apakah yang diperoleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? 5 pertanyaan ini mari kita akan melihat jawabannya secara singkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jawabannya yang pertama bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan menurut imago Dei-nya Allah. Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Allah yang sempurna. Tetapi dosa merusak gambar Allah ini. Sehingga manusia kehilangan kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah. Manusia menjadi terpisah secara rohani dengan Allah. Maka Allah harus merencanakan keselamatan kepada manusia. Agar supaya manusia kembali kepada kodratnya. Sebagai miliknya. Sebagai kepunyaan Allah. Sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Melalui sebuah korban. Yaitu korban tubuh Yesus Kristus yang sempurna. Agar supaya manusia kembali membangun hubungan secara harmoni dengan Tuhan. Tidak lagi terpisah dengan Allah. Tidak lagi bermusuhan dengan Allah. Karena melalui kematian Yesus Kristus, pemulihan hubungan manusia dengan Allah menjadi sesuatu yang sangat harmoni. Dan manusia menjadi orang yang percaya. Yang sungguh yakin tentang dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Dia yakin bahwa dia telah dibebaskan dari kutuk maut dan kematian. Dan oleh kasih karunia Yesus Kristus itulah ia memperoleh hidup yang kekal. Itulah jawaban atas 5 pertanyaan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu telah mengambil makna daripada 5 pertanyaan dan jawaban itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian akhir dari khotbah ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa Jumat Agung, hari wafatnya Isa Al-Masih
kematian Tuhan Yesus Kristus, kita bukan secara kebetulan terjadi, tetapi di dalam sejarah nubuatan perjanjian lama secara akurat, secara absolut, terpercaya, murni dan konsekuen tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yang setuju dengan ini katakan amin. Saudara boleh tepuk tangan saudara di rumah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Karena perjanjian baru memberikan kita bukti real. Sesuatu yang real, yang fakta. Karena banyak orang masih meragukan apakah benar Yesus itu yang mati. Oh mungkin ada penggantinya. Bahkan dalam kebangkitannya apakah benar Yesus itu bangkit. Masih banyak yang tidak percaya. Bahkan sebagian orang hanya melihat bahwa Yesus itu ya manusia biasa aja sekadar nabi. Tapi saya mau katakan saudaraku, Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus itu berkuasa. Perjanjian baru sungguh memberikan bukti bagi kita. Bukti ayat firman Tuhan yang saya paparkan di atas sudah sangat jelas bagi kita. Haleluya, untuk percaya penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus, penyaliban Kristus, dan kematian daripada Yesus Kristus itu di kayu salib sudah sangat terbukti untuk kita. Sebagai hamba Tuhan, saya menyerukan kepada saudara bahwa jika saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan yang bangkit, maka saudara menerima pengampunan atas dosa. Jikalau saudara percaya kepada Yesus, terimalah keselamatan pada hari ini. Untuk saudara sendiri, untuk keluargamu. Karena Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bila mana saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup kekal dan kerajaannya tak pernah berkesudahan, Dialah Yehova Rafa, saudara akan menerima mujizat kesembuhan atas semua penyakitmu. Yang ada saat ini mungkin tidak ada orang peduli kepada saudara, tetapi ada satu pribadi yang peduli kepada saudara. Satu nama yang peduli kepada saudara, ialah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu terimalah dia hari ini, dan engkau boleh merasakan bagaimana kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda ajaib melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di hari ini di mana kita telah menerima firman Tuhan mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau menyembah Tuhan dan menerima perjamuan kudus sebagai tanda pengorbanan Kristus buat kita semua. Terima kasih Jesus. Amin, haleluya. Kasih-Mu katakan oh Jesus. Haleluya. Kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan mengenai penetapan perjamuan malam yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Terlebih dahulu mari kita mengangkat roti. Tinggikan roti setinggi mungkin. Angkat roti di tangan kanan saudara. Tinggikan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tinggikan cawan ini. Sanjung Tuhan kita yang hidup. Ia telah rela berkorban dan mati tersalib menggantikan dosa-dosa kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Nyanyikan pujian oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Darah Yesus. Angkat tangan saudara. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan, kami sudah diselamatkan oleh Engkau, oleh bilur-bilur-Mu. Kami telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari pagi ini kita bersuka cita bersama. Karena Dia yang mati, Dia yang bangkit, Dia telah menyelamatkan kita. Dan hari ini kita dimenangkan oleh kasih-Nya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagi kita. Mari bersuka cita bersama. Yeay. 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 Haleluya. Amin.
Sang Putra